Oke guys, kali ini kita bongkar rahasia klep Hunter pompa hidram model Shockdraft teman-teman. Shockdraft ukuran 2 in ya. Untuk Shockdraft ini bisa digunakan di klep pompa hidram ukuran 2 in, baik 2 in yang single klep ataupun yang double klep, ataupun menggunakan pompa yang 3 in. Nah, ini klep Hunternya bisa menggunakan 2 in ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk membuat klep Hunter ada beberapa jenis atau tipe ya teman-teman. Ada yang menggunakan per atau spring, ada juga yang tanpa menggunakan per teman-teman. Nah, kalau ini saya yang menggunakan tipe ini tanpa per ya teman-teman. Di mana letak perbedaannya? Kalau tanpa per dan menggunakan per, letak perbedaannya adalah di bukaan klepnya teman-teman. Nah, kalau tanpa per itu bukaan klepnya jangan terlalu besar. Ini cukup di setengah mili ya teman-teman, 1 mili lah. Ini 1 mili ya. Nah, atau mungkin lebih ya. Nah, jadi kenapa bukaannya tidak terlalu besar teman-teman? Karena dengan bukaan tidak terlalu besar, kuncian air itu akan cepat. Nah, kalau yang model per, yang model spring, itu memang bukaan klepnya itu bisa sampai 1 cm atau 2 cm. Cuman kunciannya itu atau kecepatan kunciannya itu karena dia terbantu oleh adanya per atau spring. Kita contohkan di tipe yang ini ya teman-teman, kita contohkan yang tipe Tusen. Nah, ini bukaannya cukup lebar, ini sekitar 1 cm tuh. Cuman kecepatan kuncian airnya, jadi ketika air naik ke tabung, maka ini akan cepat mengunci karena ada per ya teman-teman. Beda apabila nanti pernya dicabut, itu otomatis kuncian airnya akan lemah sehingga kekuatan air yang masuk ke tabung itu akan kecil ya, karena memang tekanan yang masuk itu akan turun lagi ke bawah karena telah terkunci oleh klep Hunter. Nah, kalau yang tanpa spring maka bukaannya diperkecil ya teman-teman, seperti ini. Jadi kecepatan dia menutup air itu akan lebih cepat nantinya. Kalau misalkan yang tanpa per tapi bukaannya lebar 1 cm akan lebih, itu kurang efektif ya teman-teman. Bahkan air tidak akan naik apabila targetnya tinggi karena kuncian airnya lemah gitu. Tidak cepat terkunci gitu kan. Nah, maka tekanan akan turun lagi ke bawah. Nah, jadi untuk bahan-bahannya teman-teman, ini kita menggunakan nilon. Nilon dengan ketebalan 1 cm atau 10 mili. Untuk bantalan yang bawah ini. Adapun untuk bautnya ini menggunakan baut baja ya teman-teman, ataupun stainless bisa nanti. Kalau untuk mur ini yang biasa ya. Nah, untuk karet, kenapa di bawah kita kasih karet teman-teman seperti ini? Karena hentakannya itu tidak akan langsung merusak ke bagian nilonnya. Nah, dia akan minimalisir oleh karet ini. Karena karet ureta itu kelebihannya adalah dia tidak akan elastis, tapi tidak akan tidak akan sobek ataupun menipis gitu ya teman-teman. Nah, ini kuat, sudah terbukti di pompa yang sudah berumur puluhan, bukan puluhan berarti ya, yang berumur tahunan gitu ya teman-teman. Nah, itu saat dibongkar ternyata karetnya masih aman, masih kuat, masih ukurannya pun masih sama, tidak berkurang. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk lubangnya pun seperti ini teman-teman. Tipe lubang hantarnya seperti ini. Nah, jadi lubang tengah sebagai as untuk posisi baut. Nah, di pinggirnya adalah lubang-lubang untuk air seperti ini. Nah, jadi tidak perlu lubang besar. Kalau model per itu memang kadang lubangnya besar juga bisa ya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini pun sebenarnya efektif ya teman-teman. Karena klep Hunter itu perbandingan menghantarkan airnya itu antara yang terbuang dan yang naik itu sekecil ya teman-teman. Jadi walaupun memang lubangnya tidak begitu besar, itu tetap efektif. Kuncinya adalah di kerapatan atau kepakuman di klep itu sendiri. Makanya kenapa dipilih bahan-bahan yang
harus rata, ini harus diamplas halus dulu biar permukaannya rata. Karetnya pun harus yang vakum gitu ya teman-teman, karena Oreta itu dijamin vakumnya. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini, simpel dan mudah ya teman-teman. Jadi tidak perlu ribet-ribet sebenarnya. Teman-teman cukup beli bahannya, ini shock drat luar dan shock drat dalam. Kemudian nanti dibentuk untuk bantalan itu dibentuk atau dibubut ya, kalau kita gunakan mesin bubut, supaya ukurannya sama dengan lubang ini. Setelah itu tinggal kita masukkan seperti ini, udah jadi ya. Nah, untuk menguji kerapatannya tinggal nanti kita coba tiup dari permukaan atas, apakah bocor atau tidak. Itu untuk menguji kerapatan. Nah, tiup dari bagian sini nantinya nanti akan kerasa kalau dia vakum ya teman-teman, seperti itu. Karena kalau ini bukan tipe spring ya, kalau tipe spring bisa diuji pakai air, netes atau enggak gitu kan. Kalau ini kan nanti tertekannya itu oleh tekanan tabung yang terisi oleh kompresi. Sehingga untuk menguji sepertinya cukup ditiup dari atas. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian saja dan terima kasih.